warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ala man yu'dhinul hamdu bizriyadiha. ونصلي ونسلم على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها وعلى آله وصحبه ما قامت التروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Jamaah salat subuh Masjid Jabal Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ustaz, para guru, para orang tua kami, jajaran pengurus, ketua DKM beserta jajarannya, seluruh kita yang hadir di majelis ini ataupun yang tidak sempat hadir, insyaallah semoga kita selalu diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sedang ada masalah, semoga diberi kemudahan dan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang sangat banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, yang jika kita senang untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, maka kita akan selalu dimuliakan oleh Allah dan kita akan selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah jamaah sekalian, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk kalau sekarang hari ini bukan pakai kitab Pak ya. Bukan melanjutkan kitab kita gitu, tapi tematik saya diminta untuk menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul strategi meningkatkan keimanan di tengah tantangan akhir zaman. Strategi sebenarnya enggak ada strategi itu yang serius-serius betul tapi intinya memang itu sih, mau enggak mau jamaah sekalian kita itu sudah sudah diberi arahan oleh Allah dan Rasul. Strategi itu tetap saja kembali kepada kepada Al-Quran dan hadisnya. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Hadis atau As-Sunnah. Itulah yang kita temui kitab-kitab para ulama. Itu ada kitab yang berjudul Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran. Itu bagus sekali. Kitab yang terkenal itu judul Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran. Itu diantaranya karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Itu sudah diterjemahkan saya rasa gitu Pak Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, itu yang penting itu pada awalnya Al-Quran itu mau enggak mau memang harus dibaca, betul. Tetapi ternyata enggak cukup dibaca. Al-Quran itu tidak cukup dibaca. Bukan kita meremehkan hamba-hamba Allah yang rajin baca Al-Quran, tidak. Bagus, alhamdulillah. Mau enggak mau tetap saja langkah pertama itu membaca Al-Quran, kan? Iqra, betul.
Mau pintar apapun kita gitu kan, tahu tafsir atau apa, tetap saja pada awalnya membaca Al-Quran. Ya, itu hal yang mulia sekali jika kita sudah mau membaca Al-Quran. Tapi yang setelah membaca itu loh, lebih penting sekali gitu jamaah sekalian. Karena itulah yang akan bermanfaat untuk kita. Nah, nanti setelah itu ya kita temui juga ya banyak tulisan-tulisan para ulama. Kaifa nantafi'u bil Quran? Bagaimana cara kita ngambil manfaat dari Al-Quran tersebut? Nah, berarti langkah yang pertama harus membaca Al-Quran. Langkah berikutnya apa? Itulah ya, mengkaji atau memahami. Ya, dan mengkaji dan memahami itu bukan cukup di situ juga gitu Pak ya. Ya, bukan hanya mengkaji saja gitu ya. Al-Quran itu bukan hanya untuk dikaji saja, bukan hanya untuk dipelajari saja. Nah, itulah apa langkah berikutnya ya, diamalkan. Nah, itulah interaksi kita dengan Al-Quran. Inilah semuanya nanti akan menjadi strategi. Menjadi strategi untuk meningkatkan keimanan ya gitu. Kapanpun kita ya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit ya, dalam keadaan apapun tetap saja itu akan menjadi modal atau strategi yang baik bagi kita. Dengan hadis pun juga begitu ya. Hadis-hadis Nabi, pesan-pesan Rasulullah itu bukan hanya untuk dibaca saja. Ya, kalau hanya untuk dibaca saja, baik itu hadis maupun Al-Quran, ya kita lihat ya, banyak juga gitu kan para ilmuwan gitu loh zaman sekarang, atau bahkan para Pak ya Ibu, para orientalis istilahnya gitu kan. Mereka non muslim tetapi mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi. Tahu dia hadis Nabi itu Pak, tahu dia Al-Quran. Mungkin kalau dibandingkan dengan sebagian kita gitu kan, pemahaman beliau itu lebih dalam tentang Al-Quran daripada kita. Mungkin saja mereka lebih paham hadis Nabi, tetapi hanya hanya sekedar mengkaji, hanya sekedar membaca saja. Nah, tapi ternyata kita didorong untuk melangkah ke poin berikutnya, yaitu mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin ya tausiah di pagi hari ini saya akan mulai dari firman Allah yang sudah biasa kita dengar tadi, yaitu Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumussyiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, as-syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau secara sederhana, kalau boleh saya kaitkan ya materi kita dengan dengan judul yang kita sebut tadi, kemudian dengan menjadi strategi juga Pak, strategi atau langkah terbaik ya, bagaimana kita bisa menguatkan keimanan. Nah, jadi dari firman tadi ada 3 poin yang kita dapatkan. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Itu poin yang pertama ya, yaitu alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang pertama sisi keimanan. Ya, amanu itu adalah sisi keimanan, atau kalau boleh kita sederhanakan yaitu sisi al-aqidah ya. Al-aqidah atau ilmu tauhid, itu al-iman. Ini dulu penting. Yang kedua kutiba alaikumussyiyam, telah diwajibkan atas kalian as-syiyam. Ini kalau boleh kita pahami, ini sisi apa ini Pak? As-syiyam ini Pak. Ya, akidah, kemudian ada syariah. Syiyam itu diantara bagian dari syariah Allah yang banyak. Nah, bisa mewakili lah sebagai isyarat ya bagi kita. Oh, ini adalah isyarat Isyarat tauhid. Ya, iman itu adalah isyarat tauhid. Kemudian syiyam, puasa itu adalah isyarat syariat Allah nantinya. Nah,
Kalau dikaitkan dengan strategi jamaah sekalian, inilah strategi yang tidak bisa ditawar-tawar gitu loh. Nah, untuk menguatkan keimanan. Nah, keimanan yang kita inginkan, ya bolehlah kita kaitkan dengan poin yang ketiga, yaitu apa? La'allakum tattaqun. Itulah ya. Kalau kita sudah baik, ya benar akidahnya, tauhidnya, sisi keimanannya, kemudian sisi syariahnya juga bagus, maka kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai derajat apa jamaah sekalian? Taqwa, atau kita akan dimudahkan oleh Allah untuk menjadi hamba yang muttaqin. Nah, untuk diperjelas lagi gitu kan, ya tidak mungkin seseorang ya hamba ya bisa atau dapat meraih gelar takwa. Gitu loh Pak ya. Tidak mungkin ya. Ini apa istilahnya? Perspektif al-Islam ya. Bukan perspektif yang lain gitu. Silakan saja kalau ada perspektif yang lain. Tapi kalau perspektif Islam, tidak mungkin seseorang itu akan menjadi hamba yang bertakwa kalau apa? Yang pertama, kalau dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mengesahkan Allah, kalau dia tidak kenal dengan Allah Sang Khalik, enggak mungkin. Nah, gitu loh Pak ya. Wah, Pak Ustadz keras sekali kajiannya gitu. Bukan keras Pak, ini apa istilahnya? Sudah menjadi kaedah gitu loh Pak ya. Bukan keras ya. Enggak ada kaitannya dengan ekstrim tidak. Ini sebuah kaedah yang baik untuk kita ketahui dan baik untuk kita saling mengingatkan, gitu dia. Mau enggak mau, kalau ingin bertakwa harus bertauhid, kenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengesahkan Allah, tidak beribadah kepada selain Allah, tidak minta tolong kepada selain Allah. Harus bertauhid dahulu. Nah, kemudian yang kedua harus memahami syariah. Syariah itulah yang kita pahami sebagai apa jamaah sekalian? Aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini diwakililah ya, yaitu dengan siyam, kutiba alaikumus siyam. Nah, sebagai contoh ya, perkara-perkara tauhid ya mungkin kita sudah mengkaji ya. Ada kajian kita di masjid ini, alhamdulillah masih berjalan. Nah, di antara hal-hal yang penting dalam perkara tauhid itu, bahwa seorang hamba atau setiap hamba yang ingin menjadi muttaqin, ya Pak ya, ya Ibu, dia harus mengetahui, dia harus mengakui bahwa dalam kehidupan ini ada siapa? Ada Allah, ada Tuhan. Nah, ya. Enggak ada salahnya kita nyebut Tuhan Pak. Ya, saya itu ya ini perlu diperjelas juga. Ya terkadang ada sebagian kaum muslimin, wah Pak Ustaz jangan disebut Tuhan itu Pak Ustaz. Karena Tuhan itu kalau diulang-ulang Tuhan gitu dia. Itu hanya istilah saja kata saya gitu kan. Mau enggak mau Tuhan itu adalah bahasa kita gitu. Ya gitu. Apa salahnya kita pakai gitu kan bahasa Indonesia. Ya, kalaupun kita sudah biasa pakai bahasa Inggris, God kan gitu Pak ya. Nah ya, tapi ya makna dasarnya ya kalau dalam Al-Qur'an, dalam hadis tentu ada siapa itu Tuhan gitu loh. Jadi ya silakan saja. Yang penting bagi hamba-hamba yang ingin menjadi hamba yang bertakwa, dia harus mengetahui dan dia harus mengakui bahwa dalam kehidupan ini ada siapa Pak Ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia belum mengetahui, kalau dia belum mengakui bahwa dalam kehidupan ini ada Allah, istilahnya Pak ya, berat gitu loh untuk menjadi hamba yang muttaqin itu loh. Nah, ini perspektif al-Islam ya. Ya, kita menyampaikan kaedah-kaedah yang ada dalam Islam. Jadi kalau ingin menjadi hamba yang bertakwa, kenallah Allah, kemudian apa lagi? Jamaah sekalian, ya tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala, jangan sekutukan Allah dengan yang lain. Dan kita harus meyakini bahwa dalam kehidupan ini ada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sistem kehidupan kita. Harus
mengetahui hal itu, dan Allah itu tidak rela, ya, dia murka, dia tidak ridho kalau untuk diduakan. Nah, itu di antara poin-poin yang penting dalam ilmu tauhid. Setelah itu ya sangat banyak sekali, ya, kalau kita pengen mengkaji ayat-ayat siapa itu Allah Subhanahu wa taala, mau enggak mau baca lagi Al-Qur'an, kaji lagi Al-Qur'an, diperkuat lagi dengan apa? Mengkaji atau mempelajari hadis-hadis Nabi. Siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua apa jamaah sekalian? Ya, apa kata bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dalam kehidupan ini mengutus para nabi dan rasul. Ini harus diketahui. Ini harus diakui bahwa Allah Sang Khalik kita itu mengutus para nabi dan rasul dalam kehidupan ini. Jadi mau nggak mau harus diakui bahwa dalam hidup kita ini, dalam sejarah dari zaman dahulu, bahwa nabi dan rasul itu ada. Gitu loh Pak. Nah, ini diantara strategi atau cara atau syarat lah untuk menjadi hamba yang bertakwa atau menguatkan keimanan kita, ya, terutama yang hidup di era modern ini. Nah, pengen tahu dalil-dalilnya sangat banyak sekali dalam Al-Quran, ya kan? Walaqad arsalna rusulana, kata Allah, dan sungguh kami telah mengutus siapa? Rusulana, rasul-rasul kami. Itu bukti bahwa Allah Tuhan itu mengutus para nabi dan rasul. Nah, kalau untuk Nabi Muhammad, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Subhanahu wa taala arsala rasulahu. Nah, kalau arsala rasulahu berarti satu rasul itu Muhammad. Kalau arsala rusula, dia mengutus rasul-rasulnya selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus diketahui, harus diakui dan diyakini bagi siapa? Bagi setiap hamba Allah yang ingin menjadi al-muttaqin. Nah, mau enggak mau jamaah sekalian. Nah, kemudian rasul setelah diutus itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu. Nah, wahyu itulah yang kita pahami sebagai jamaah sekalian? Syariat, ya, pesan-pesan Allah, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, itu yang disampaikan oleh para rasul, para nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan yang paling penting, ini dia. Pesan yang paling penting yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu adalah pesan apa jamaah sekalian? Pesan tauhid lagi, seperti dalam surat Al-Anbiya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, ya, tidaklah kami utus para rasul, ya, sebelum kamu, ya, illa nuhi ilaihi, ya, kecuali kami memberi wahyu kepadanya. Apa wahyu itu? Banyak, ya, wahyu itu syariat, tetapi yang paling penting dari wahyu-wahyu para nabi dan rasul itu apa jamaah sekalian? Annahu la ilaha illa ana. Ya, wahyu yang paling penting, yang paling mendasar itu adalah La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'buduni, maka beribadahlah, ya, hanya kepadaku. Itu wahyu yang paling penting. Nah, setelah itu barulah syariat, ya, dan syariat pun, ya, kita dapatkan dalam Al-Quran. Setiap para nabi dan rasul itu berbeda-beda Pak, ya, karena memang itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekalipun syariatnya berbeda-beda, untuk tentang tauhid itu tidak ada, berbeda-beda. Ya, bisa disimpulkan setiap para nabi dan rasul itu semuanya mengajak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul itulah yang kita pahami sebagai syariat Allah, ya, aturan-aturan. Nah, bagi hamba yang ingin menjadi muttaqin, nah, yang dalam ayat yang kita bacakan tadi, la'allakum tattaqun, ini harus diketahui
Apa saja syariat Allah tersebut, aturan-aturan Allah tersebut. Tidak mungkin, gitu loh. Seorang hamba Allah yang ingin menjadi hamba muttaqin tapi dia tidak tahu apa? Aturan-aturan Allah. Itu maksudnya Pak. Yang nggak mungkin Pak. Ya. Contoh yang lebih jelasnya, nggak mungkin seseorang hamba yang ingin menjadi hamba yang bertakwa tapi bulan Ramadan nggak puasa. Itu contohnya. Wah Pak Ustaz gimana? Keras sekali Pak Ustaz. Bukan keras. Ya. Memang kesannya keras gitu loh Pak. Tapi ini sebuah kaedah. Masa sih Pak Ustaz nggak bisa menjadi hamba yang bertakwa karena puasa karena tidak puasa Ramadan? Ya memang begitu aturannya gitu ya. Di antaranya apa? Di antara syarat untuk menjadi hamba yang bertakwa itu apa? Jalankanlah aturan-aturan Allah. Di antara aturan Allah itu, kalau bulan Ramadan ngapain Pak? Ibu? Berpuasa. Boleh ya, nggak berpuasa kalau ada apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Itu dia ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Tapi kalau nggak ada itunya gitu kan, tidak diperbolehkan, harus. Nah, jamaah sekalian, ini sebuah apa ya? Ya, sebuah modal yang penting, yaitu modal akidah dan modal syariah. Nah, baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini saya ingin mengaitkan juga bahwa ternyata kita itu penting ya, setelah kita bertauhid kepada Allah, kita harus apa? Menjalankan syariah-syariah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian kita, wah, ya syariat itu jelimet gitu loh Pak ya. Banyak sekali syariah itu. Jadi berat kita. Ya, seolah-olah kita syariah itu menjadi beban bagi kita. Nah, tapi ternyata kalau kita kalau boleh saya menampilkan satu hadis ya di pagi hari ini, yang mana satu hadis itu jamaah sekalian akan memberi pemahaman kepada kita bahwa ternyata syariah itu sangat simpel sekali Pak. Ya. Dan syariah itu memberi pilihan kepada kita. Ya, kalau nggak mampu jangan dipaksakan. Nah, itu dia. Hebat. Nah, dengan hadis ini insya Allah kita akan menerima dan mengakui bahwa memang syariah itu sangat simple, sangat ringan sekali. Apa hadisnya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini tolong didengarkan betul nih Pak. Yang ngantuk-ngantuk nanti jangan sampai salah dengar gitu kan. Bahaya. Ya saya betul ini. Ya. Betul ini ya, hadis ini penting sekali. Karena dalam riwayat tersebut, jamaah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat. Nah, tolong diingat ini. Siapa beliau? Yang pertama Abu Hurairah dan yang kedua Abu Sa'id Al-Khudri. Boleh kita hafal lah. Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Disampaikan oleh beliau berdua ini, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di depan kami. Dan ketika itu penampilan Rasul di khutbah kali ini jamaah sekalian, di tausiah kali ini ya, itu pertama Rasulullah seperti sedih gitu loh Pak. Sedih dan pokoknya kayak murung gitu loh begini. Nah, disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah dan Abu Sa'id, karena penampilan raut wajah Rasul sebelum menyampaikan pesan di waktu itu gitu kan, agak sedih, agak murung. Kami pun di antara para sahabat banyak yang menangis. Gitu, Pak. Menangis kami Pak gitu kan. Lihat raut wajah Rasul sebelum menyampaikan tersebut. Nah, setelah itu setelah raut wajah beliau sedih, kemudian agak gembira gitu loh Pak. Gitu loh Pak. Wah, ini Rasulullah gimana gitu ya. Kali ini kata beliau ya, banyak yang menangis para sahabat. Setelah menangis itu terhibur lagi. Wah, ini sepertinya Rasulullah ingin menyampaikan sesuatu yang semulanya agak menyedihkan, tetapi setelah itu agak menyenangkan gitu loh kan. Wah, berarti ini pesan yang penting yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau menyampaikan qala
Qala ya, mereka menyampaikan riwayat ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam khutbah beliau, di awal pesan itu Pak, Ibu, Rasulullah bersumpah. Dan sumpahnya 3 kali. La ilaha illallah. Sebelum menyampaikan pesan bersumpah dulu. Kira-kira pesan itu penting atau tidak Pak? Ya, biasanya enggak begitu. Ya kan? Langsung aja gitu kan, tapi enggak. Kali ini apa? Dalam riwayat tersebut, walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsi biyadihi. Apa artinya walladzi nafsi biyadihi itu? Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Itu apa maksudnya Pak? Demi Allah. 3 kali. Demi Allah kata Nabi, demi Allah kata Nabi, demi Allah. Apa kata Nabi? Ma min abdin yusalli as-salawatil khamsa wa yasumu Ramadan ya wa yukhriju zakata wa yajtanibu as-sab'al kabair. Ini yang disampaikan oleh Nabi setelah beliau bersumpah itu, Pak. Ya. Hadis ini kalau boleh saya kasih bocoran dahulu apa tadi? Menggambarkan kepada kita syariah itu simple. Ya. Ini penting saya sampaikan, mungkin bagi kita yang selama ini berat sekali Pak Ustadz, syariah itu gitu kan, menjadi beban dalam kehidupan saya gitu kan. Tidak, ya. Jadi kata Nabi SAW beliau menyampaikan 4 poin saja. Ya. Kalau 4 poin ini dilakukan kata Nabi SAW, illa futihat lahu abwabul jannah. Ya. Maka hamba ini akan dibukakan baginya abwabul jannah, pintu-pintu surga. Wa qila lahu, dan dikatakan kepadanya, udkhul bisalamin. Masya Allah. Setelah dibukakan pintu-pintu surga, kemudian dikatakan kepada hamba ini, udkhul bisalamin, silakan masuk dengan penuh keselamatan. Dipersilakan loh Pak. Itu sebagai apa? Penghormatan, kemuliaan dari Allah bagi hamba-hamba yang melakukan 4 tadi saja. Ya. Wa qila lahu udkhul bisalamin, dipersilakan, bukan dibiarin aja masuk surga. Mau masuk surga, masuk sono tuh gitu kan, biarannya gitu. Bukan begitu Pak, diginiin loh gitu. Masya Allah. Coba kita bayangkan dalam kehidupan kita, kalau kita masuk hotel Pak, Ibu, di lobi hotel itu kalau masuk sendiri gimana itu? Biasa kan? Tapi kalau nyampe di hotel gitu kan, di lobi hotel itu dipersilakan oleh orang, Bapak silakan Bapak, Ibu sini Bapak, mana apa barang bawaan Bapak saya angkat ya gitu kan. Itu rasanya gimana gitu? Mungkin gini-gini Pak ya. Ya. Di luar hotel panas, masuk lobi itu kayak lega sekali gitu kan, karena dipersilakan. Itu baru apa jamaah sekalian? Baru hotel atau baru kantor kita, tempat kita bekerja, kalau kita dipersilakan. Ini adalah apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qila lahu udkhul bisalamin. Dengan penuh kegembiraan silakan masuk. Nah, itu dia. Apa poin yang 4 tadi jamaah sekalian? Yang pertama apa kata Nabi? Ma min abdin. Tidaklah salah seorang di antara hamba Allah, ya. Yang pertama apa? Yusolli as-salawatil khamsa. Yang pertama dia sholat 5 waktu. Yang kedua wa yasumu Ramadan, dan dia puasa di bulan Ramadan. Dan yang ketiga apa? Wa yukhrijuz zakata, dan dia mengeluarkan zakatnya. Yang keempat wa yajtanibu as-sab'al kabair, dan dia berusaha untuk menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar yang 7 terutama dalam hadis ini. Cukup itu saja Pak. Ya, masuk surga dijamin oleh Nabi kita SAW. Yang menariknya jamaah sekalian, yang pertama apa tadi? Sholat 5 waktu. Dalam hadis ini Nabi enggak nyebut ya, sholat duha. Ada enggak disebut oleh Nabi Pak? Tidak. Nabi enggak nyebut sholat qiyamul lail. Artinya apa itu? Biarlah jamaah sekalian, ya, kalau kita belum rajin sholat duha enggak apa-apa, tapi sholat 5 waktu jangan ditinggalkan.
biarlah ya dengan penuh pengakuan bahwa memang saya lemah ya Allah gitu. Saya belum terlalu kuat ya Allah. Biarlah kita belum terlalu rajin qiyamul lail. Ya enggak apa-apa. Tetapi jangan sampai sholat 5 waktu ditinggalkan. Itu yang penting jamaah sekalian. Dan sholat 5 waktu ini pun bertingkat-tingkat. Nah, kalau boleh saya menguatkan, biarlah gitu ya. Kita belum terlalu rajin sholat berjamaah di masjid. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalaupun kita belum terlalu rajin. Atau kita jarang sholat berjamaah ke masjid. Tidak apa-apa. Tapi jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Di mana saja silakan sholat. Itu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu loh Pak ya. Wah, bagus juga nih Pak Ustadz gitu kan. Ya, tapi tolong jangan dipahami ya. Jangan dipahami saya menganjurkan untuk tidak melakukan yang sunnah-sunnah ya Pak ya. Tolong diingat ya. Hadis ini menekankan, kalau boleh kita pahami sebelum dahulu gitu kan. Nabi itu berpesan jagalah yang pokok-pokok saja. Yang sunnah itu ternyata yang sunnah-sunnah itu sebuah keistimewaan yang lain Pak. Sebuah kemuliaan yang lain. Tapi paling tidak yang wajib-wajib ini jangan sampai kita tinggalkan. Gitu dia. Puasa Ramadan yang kedua kata Nabi SAW. Biarlah sebelum Ramadan kita jarang puasa Senin Kemis, nggak apa-apa. Ya, nggak pernah puasa apa lagi Ayamul Bait misalnya, nggak apa-apa Pak. Karena memang hukumnya apa? Ya sunnah. Ya, apalagi puasa Daud, ya jarang sekali puasa Daud misalnya. Tapi kata Nabi, kalau sudah bulan Ramadan jangan sampai tidak puasa. Puasalah kamu. Itu maksudnya, ya. Tapi tolong jangan dipahami juga, ya. Ini yang ngantuk-ngantuk nih Pak, bahaya nih nanti ya. Langsung wah bagus juga Pak Ustadz gitu kan. Nyuruh yang wajib-wajib aja gitu kan. Nah, gitu. Nanti disebarin gitu. Bagus tuh belajar sama Ustadz Azmi itu gitu kan. Beliau menganjurkan gitu, sholat wajib aja gitu kan. Yang sunnah itu nggak apa-apa gitu, nggak penting. Bukan itu maksudnya jamaah sekalian. Ya, Nabi itu menguatkan jaga yang pokok dan modal kita. Ya, wa yukhrijuz zakah, dan dia mengeluarkan zakat. Ini kalau kita kaitkan dengan rukun Islam yang 5 Pak. Berarti Nabi itu hanya menyarankan 3 saja. Setelah syahadatain, lakukan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan mengeluarkan zakat. Haji nggak masuk loh Pak. Dalam hadis ini haji nggak masuk. Kenapa? Ya karena memang haji itu bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu ya tidak dapat beban. Terus bagaimana zakat? Bagi yang tidak punya harta bagaimana? Zakat masih saja Pak. Itu minimal zakat fitrah, dia harus mengeluarkan, itu dia. Nah, ya. Setelah yang 3 ini jamaah sekalian, ya, hamba ini dia berusaha untuk menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melihat lagi nanti, ya silakan baca-baca apa itu dosa-dosa besar. Kalau itu dilakukan oleh seorang hamba, illa futihat lahu abwabul jannah wa qila lahu udkhul bisalamin. Ya, masuklah dengan penuh kegembiraan, dengan penuh keselamatan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dikatakan, ya, diperjelas, ya, illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Jamaah sekalian. Ya, sudah habis, Ustaz? Wah, saya iya, saya kalau pakai isyarat-isyarat itu jadi nggak enak ini kayaknya itu. Iya, itu. Iya, saya kalau ceramah, ya kalau ada jamaah ngasih isyarat itu sudah mulai siap-siap untuk nutup itu, Pak. Ya, gitu. Iya. Seperti ini misalnya, saya lagi ceramah gitu kan, ada salah seorang jamaah lihat jam misalnya. Itu saya sudah gerah itu Pak biasanya. Ya, gitu. Jangan. Iya, buka-buka pintu gitu ya.
Kalau bisa jangan lakukan itu, Pak. Itu akan apa? Akan merusak konsentrasi, ya. Itu dia. Ya. Tapi mau dilanjutkan gimana nih, Pak? Lanjut dikit ya. Dikit aja nggak apa-apa. Ya. Ya, baiklah. Jadi kata Nabi SAW dalam riwayat, ya, para imam-imam yang meriwayatkan ini, dikatakan kepada setelah dibukakan pintu-pintu surga kepada mereka, yang mana pintu surga itu ada berapa? As-samaniyah, abwabul jannah as-samaniyah. Dari riwayat hadis ini kita pun juga dapatkan apa? Bahwa pintu surga itu ada 8 pintu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, poin yang penting tadi apa? Bahwa ternyata ya yang bisa kita petik dari hadis yang pertama adalah begitu mudahnya masuk surga Allah. Itu poin yang pertama, Pak. Ternyata, bagus juga Pak Ustaz ya, sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan saja, kemudian bayar zakat. Kemudian berusaha untuk menghindarkan dari dosa-dosa besar. Dijamin masuk surga oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bersedekah, tidak sholat sunat, tidak apa-apa. Iya, memang betul. Itu simple sekali. Ya ternyata mudah gitu. Ini saya ingin menghapus ya image-image yang kurang, yang mungkin selama ini kita merasa gimana gitu. Syariah itu berat sekali ya. Masuk surga itu harus bisa bahasa Arab, harus pakai jenggot misalnya gitu, Pak ya. Macam-macam, mungkin berat sekali gitu kan. Ini hadis ini subhanallah, simple sekali gitu loh, Pak. Nah, itu dia ya. Sholat ya seperti yang kita temui dalam banyak riwayat juga, bahwa pintu surga yang 8 itu, yang pertama itu apa? Babus sholat. Mau nggak mau ya, kembali lagi bahwa sholat dalam Islam itu hal nomor 1. Ya, Pak ya. Sholat 5 waktu itu nggak boleh ditinggalkan. Nanti dulu ya. Nanti dulu perkara apa? Misalnya sholat 5 waktu berjamaah atau tidak gitu, Pak ya. Atau di awal waktu atau tidak. Itu perkara apa? Perkara keistimewaan. Nanti dulu sholat 5 waktu berjamaah, sholat 5 waktu di masjid, atau sholat 5 waktu di awal waktu. Itu perkara keistimewaan yang lain. Tapi kata Nabi SAW, jangan ya sampai tinggalkan sholat 5 waktu tersebut. Jadi sholat dalam Islam itu memang hal yang pertama. Nggak bisa ditawar-tawar ya. Dari itu kita temui dalam fikih, sholat 5 waktu terutama, kalau nggak bisa berdiri bagaimana? Duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, pakai isyarat. Intinya apa itu, Pak, Ibu? Nggak boleh ditinggalkan. Bahkan dalam peperangan pun juga nggak boleh ya. Kenapa nggak sholat? Sedang berperang bro gitu kan? Itu nggak boleh, Pak. Ya, bagaimanapun keadaan dalam berperang pun kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Ada tata caranya ya. Pakai apa? Pakai sip-sip gitu loh, Pak ya. Sholat, yang lain jaga-jaga. Sudah selesai ini, sholat lagi. Itu diatur dalam Islam. Intinya apa? Sholat 5 waktu itu nggak boleh ditinggalkan. Secara sederhana kita pahami, sholat 5 waktu itu tetap harus dilakukan. Baik rezeki kita sedang lapang maupun rezeki kita sedang sempit, gitu loh, Pak. Sedang banyak masalah ataupun tidak banyak masalah, sholat 5 waktu harus berjalan terus. Sedang menunggu pekerjaan atau belum dapat pekerjaan atau sudah dapat pekerjaan, sholat 5 waktu harus dilakukan. Itu pesan yang penting yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira gimana jamaah sekalian? Begitu mudah kan? Syariah itu ya ternyata simple sekali. Jadi poin yang pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, begitu mudah ya. Begitu mudah masuk surganya Allah, atau begitu pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Tidak rumit-rumit. Ya. Poin yang berikutnya, kenapa Nabi SAW menyampaikan hal ini jamaah sekalian? Ternyata kita pahami bahwa Allah dan Rasulullah SAW itu sangat perhatian sekali. Dengan apa? Dengan kesanggupan setiap hamba, dengan kemampuan setiap hamba. Itu diperhatikan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah.
kemampuan setiap hamba dan kesanggupan setiap hamba dalam beribadah kepada Allah. Nggak bisa dipaksa-paksakan, Pak. Ya, misalnya nih Ustadz Azmi rajin sholat, misalkan rajin sholat di awal waktu atau rajin sholat di masjid. Iya, itu saya, tapi belum tentu saudara-saudara saya yang lain. Begitu, Pak ya. Itu maksudnya. Tapi tetap saja kembali kepada kaidah yang pertama tadi, sholat 5 waktu itu tidak boleh ditinggalkan. Jaga ini kata Nabi SAW. Kalau kamu menjaga ini, poin-poin sudah disampaikan, masuk surga. Wah, gimana Pak Ustadz? Betul itu Pak Ustadz? Ya betul Pak, begitu ya. Tapi jangan dipegang itu terus Pak ya. Ya, diusahakan. Nah, poin yang penting saya sampaikan untuk perkara-perkara yang sunnah itu seperti yang sudah saya singgung tadi, perkara-perkara yang sunnah itu adalah sebuah keistimewaan yang lain. Sebuah kemuliaan yang lain. Barang siapa yang ingin lebih, nah ini dia. Barang siapa yang ingin lebih dicintai oleh Allah, maka perbanyaklah amalan-amalan sunnah. Barang siapa yang ingin lebih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah amalan-amalan sunnah selain yang wajib tadi. Barang siapa yang ingin lebih cepat hajat-hajatnya, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah amalan-amalan yang sunnah. Itu artinya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk sekedar menyempurnakan saja, ada baiknya kita sampaikan pintu-pintu surga tadi, Pak. Yang pertama tadi apa? Babus shalah. Yang kedua babul jihad. Ini ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kedua babul jihad, yang ketiga babul royan. Royan itu apa? Bagi orang yang rajin berpuasa. Yang keempat babus sodaqah. Nah, kita sudah dapatkan ini 4 yang pertama nih. Mari kita menghafal nih biar ada yang dibawa pulang nih Pak. Ya Pak ya. Babus shalah. Yang pertama babus shalah. Yang kedua babul jihad. Yang ketiga babul royan. Yang keempat babus sodaqah. Ya. Babul jihad. Wah, ini penting juga nih Pak harus sampaikan. Ini jihad ini ya, mungkin sebagian kita ya terpancing ya dari zaman dahulu, nggak usah lah Pak Ustadz ngomong-ngomong jihad zaman sekarang Pak Ustadz gitu kan. Jihad itu bikin kerusuhan dan kekacauan. Nah, gitu loh. Ya, jihad itu adalah disyariatkan dalam Islam Pak. Tetapi jihad yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul, bukan sembarangan jihad. Jangan sampai menurut kita jihad, tetapi menurut Islam nggak jihad. Nah, itu bahaya. Kenapa? Karena kita nggak tahu ilmunya. Fikih jihad itu bagaimana, kan begitu. Nah, saya sering menyampaikan, alhamdulillah Pak ya, saya berani menyampaikan di banyak tempat ya bahkan di kementerian-kementerian pun saya apa istilahnya memberanikan diri untuk menyampaikan ya. Agar apa? Ya agar nggak salah paham gitu loh. Nah, saya kasih contoh jihad sederhana itu bagaimana Pak? Ya kita kalau ditindas, kalau apalagi kalau diusir dari negeri kita, ya kalau kita dizolimi, kalau hak kita diambil, dirampas, harta kita ditindas, itu disyariatkan jihad. Tapi kalau tidak, maka jihad tidak diperbolehkan. Nah, contoh yang real bagaimana? Mungkin contoh ini sudah saya sampaikan atau belum ya. Tapi sebagai penguat saja. Contohnya begini, jihad. Kata Nabi SAW, man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang meninggal gugur karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Itu jihad. Contohnya harta ditindas. Contohnya apa? Jemaah sekalian, kita beli rumah. Ya, kita beli rumah, kemudian ya baik itu cash maupun cicilan mau 10 tahun atau 15 tahun, ya kita ambillah 10 tahun misalnya. Alhamdulillah nyicil. Dengan jerih payah nyicil, dengan izin Allah Subhanahu wa taala lunas. Setelah pelunasan alhamdulillah ya, sertifikat diberi, semuanya lengkap ya. Dokumen-dokumen diberi. Nah, setelah 2 minggu kemudian ada orang datang kepada kita. Pak, itu rumah saya loh Pak ya, katanya kan. Bapak saya kasih waktu 2 minggu untuk mengosongkan rumah itu. Nah, ini kira-kira gimana jemaah sekalian? Kalau keadaan begini, mau nyerahin kunci atau mau perang? Apa? Nyerahin kunci atau perang Pak? Kalau keadaan begitu Pak? Iya, ya.
Itu yang maksud jihad itu, Pak. Justru kalau kita nyerahin kunci pada waktu itu, kita yang tercela. Kenapa Bapak serahkan kunci? Itu hak Bapak gitu loh. Ya kenapa tidak dibela? Nah, itulah pemahaman jihad jemaah sekalian. Kalau tidak ada syarat-syarat dan ketentuannya, maka tidak diperbolehkan jihad. Iya, pintu yang kedua jihad. Yang ketiga apa? Ar-royan bagi hamba-hamba yang berpuasa. Yang keempat as-sodaqah. Yang kelima adalah babul mutawakkilin. Yaitu pintu hamba-hamba yang senang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang senang bertawakal, ya Allah, saya enggak bisa apa-apa ya Allah. Ya, hanya pertolongan dan bimbinganmu ya Allah. Ya, itu contoh-contoh hamba yang bertakwa. Hamba yang tidak pernah melupakan Allah dalam setiap urusannya. Itu di akhirat nanti apa jamaah sekalian? Dipersilakan masuk babul mutawakkilin. Yang keenam itu apa? Bab birrul walidain. Ya Pak, birrul walidain, yaitu hamba-hamba yang senang sekali, gemar sekali untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Senang memuliakan kedua orang tuanya dalam hidup ini. Maka dia dipersilakan. Khusus. Ya. Yang keberapa lagi? Yang ketujuh, babuz zikr. Yang senang berzikir kepada Allah. Itu khusus nantinya Pak. Dan yang terakhir, yang kedelapan, bab at-tawwabin. Yaitu hamba-hamba yang bertaubat lillahi ta'ala. Dia di akhirat nanti akan dipersilakan masuk pintu at-tawwabin. Kira-kira dari yang 8 pintu itu kita sudah bisa masuk mana Pak? Wah Pak Ustadz saya baru kayak gitu. Ya, tapi boleh saja ya. Dari yang 8 itu ada di antara kita yang wah saya cocok nih Pak Ustadz, bisa masuk pintu ini gitu kan. Tapi sebenarnya jamaah sekalian, masuk surga itu jangan rumit-rumit dulu. Yang penting masuk aja dulu gitu Pak. Iya. Iya. Wah Pak Ustaz saya baca. Wah, yang penting masuk saja dulu ya surga itu. Ya seperti yang kita pahami bahwa di surga itu apa? Bertingkat-tingkat. Jangan pikir tingkat-tingkat level-levelnya dulu. Masuk aja dulu, itu sudah penting. Ya. Karena apa? Karena di akhirat itu hanya 2 tempat saja. Ya. Kalau tidak di surga di mana? Neraka. Kalau diselamatkan oleh Allah dari neraka, berarti di mana tempatnya? Surga saja. Makanya jangan mikir rumit-rumit Pak. Masuk aja dalam surga. Sekalipun hanya di pintu surga dahulu. Nah gitu loh. Nah, nanti kalau sudah masuk di pintu surga, kalau sudah masuk ya, yang penting masuk dulu. Nah setelah itu baru minta kepada Allah gitu kan. Karena kita tahu bahwa Allah itu mengabulkan permintaan orang-orang yang sudah masuk surga gitu. Baru minta level-level tinggi gitu kan. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf ya. Iya, aduh. Mohon maaf ya karena memang sudah lewat saya ini banyak sekali. Subhanallah. Ya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.